menerangi pikiran kami, hati kami Tuhan. Sehingga kami melihat Engkau, kami menemukan Engkau, kami mendapatkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Inilah kerinduan hati kami, kehausan hati kami. Boleh dipuaskan Tuhan dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau boleh melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Roh-Mu ada di antara kami, ada di tengah-tengah kami. Kasih yang ajaib, kasih yang lembut, kasih yang tidak pernah kami temukan di dunia ini. Itu yang akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini Roh-Mu memenuhi setiap kami, menerangi setiap kami, membawa kami mengalami perubahan demi perubahan, membawa kami mengalami transformasi dalam pikiran kami, sehingga roh kami terus memandang kepada Engkau, roh kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila pagi ini setiap kami dipulihkan, setiap kami dibangkitkan, digairahkan, sehingga mengalir dalam hati kami, dalam hidup kami. Puji-pujian bagi Engkau, nyanyian-nyanyian rohani bagi Engkau, mazmur bagi Engkau. Mereka percaya itu boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Sehingga tidak ada kata-kata hampa yang kami dengar, tapi perkataan rohani yang mengubah kami, perkataan rohani yang membangun hidup kami. Hingga kami sampai kepada tujuan akhir hidup kami, serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami, ini waktu kami untuk kami duduk diam dekat dengan Engkau, mendengarkan perkataan-Mu. Dan kami siap untuk dipenuhi, kami menjadi bejana yang siap dipenuhi oleh Roh-Mu, oleh firman-Mu, oleh perkataan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Oke, sebelumnya saya menyapa untuk saudara kita yang ada di Zoom, yang di luar kota, yang di Bontang, di Kaltara. Shalom, selamat pagi. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita dan kita sama-sama terhubung dengan Tuhan. Ya, kita sama-sama menikmati Tuhan pagi hari ini. Ya, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang ketekunan rohani. Ya. Mungkin boleh ditampilkan di monitor untuk ya, ketekunan rohani dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelumnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sudah seberapa lama Bapak Ibu menjadi orang percaya, bukan menjadi Kristen ya. Kalau Kristen mungkin dari rata-rata dari lahir sudah Kristen. Tapi saya mau tanya, seberapa lama saudara itu sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Ada yang sudah 50 tahun? Sudah ada yang 50 tahun? Ya, mengalami kelahiran baru, percaya kepada Kristus itu sudah 50 tahun, gitu ya. Ada yang 30 tahun? Kenapa saya tanyakan ini? Karena bahwa kehidupan rohani, ya, kehidupan orang Kristen atau kehidupan Kristen itu berbicara perjalanan. Ya. Artinya bahwa kekristen itu bercerita tentang perjalanan hidup kita. Ya. Dan kalau berbicara perjalanan itu bukan sesuatu yang kita jalani dalam waktu sebentar. Ya. Dan saya percaya bahwa perjalanan kekristenan itu berbicara waktu yang panjang, ya.
Ya, ada step-step yang harus kita lalui dan ya akan banyak hal yang kita akan alami di situ. Ya. Dan pengalaman itu akan membawa kita akan semakin mengenali siapa Tuhan kita. Ya. Kemarin waktu saat teduh bersama saya bagikan bahwa setiap orang itu memiliki cara pandang berbeda tentang Tuhan Yesus. Ya. Artinya bahwa cara pandang kita tentang Tuhan itu berbeda-beda. Tergantung daripada apa yang dialami. Ya. Pengalaman apa yang dialami ketika saudara dalam kondisi tertekan, mengalami kekhawatiran dalam hidup, dia akan memiliki cara pandang yang mungkin berbeda dengan orang yang memiliki pengalaman hidup yang lain. Dengan kata lain, ya saya punya konsep sendiri tentang Tuhan berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Ya. Kalau hari-hari saya dipenuhi mungkin dengan tekanan, ya, pergumulan, maka saya akan punya cara pandang tentang Tuhan. Ya. Dan itu bisa berasal dari cara berpikir saya, bisa juga berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Nah, cenderungnya kadang-kadang pemahaman kita tentang Tuhan itu banyak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi berdasarkan pengalaman pribadi kita sendiri. Ya. Contohnya seandainya kalau orang yang sering jatuh bangun dalam dosa. Ya. Ketika seorang jatuh bangun dalam dosa maka dia akan punya konsep sendiri tentang Tuhan dalam dirinya. Ya, dia akan berpikir oh Tuhan itu Tuhan yang, ya kalau dulu pernah ikut pernah ikut sebuah training penginjilan, dikatakan orang bisa punya konsep Tuhan itu seperti polisi. Tahu polisi? Ya, sini ada Pak polisi. Seperti polisi, artinya setiap kesalahan harus apa? Dihukum. Betul gitu ya Pak polisi ya? Setiap kesalahan pelanggaran itu harus ada hukumannya, ada pasalnya. Jadi orang bisa punya konsep masing-masing tentang Tuhan yang dia percayai, tergantung dari sudut pandang apa yang dia alami. Nah, itu bisa salah, ya, bisa juga benar. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa itu bisa berbahaya ketika saudara tidak mengalami yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Karena itu akan membentuk cara berpikir saudara yang salah tentang Tuhan. Makanya kenapa, ya, Adam dan Hawa bisa ditipu sama iblis. Harusnya kan nggak bisa dia ditipu sama iblis kalau dia dekat dengan Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita punya akses langsung dengan Tuhan harusnya nggak bisa kita diperdaya oleh iblis. Tapi kenapa Adam dan Hawa bisa ditipu? Apakah kita berpikir oh itu skenario Tuhan? Tuhan tidak pernah memberikan skenario yang salah. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita. Tapi kenapa pertanyaan Adam kok bisa ditipu? Karena saya percaya bahwa itu tadi cara dia memandang Tuhan, cara pemahaman dia tentang Tuhan. Itu banyak dipengaruhi dari cara berpikirnya, dari apa yang dia alami dalam hidupnya. Karena itu kita perlu hati-hati Bapak Ibu, ketika saudara dalam hidup ini, menjalani hidup ini, dipengaruhi dengan situasi kondisi zaman saat ini. Karena itu bisa mempengaruhi konsep berpikir kita tentang Tuhan. Dan itu bisa menjadi jebakan kita untuk akhirnya kita ditipu oleh iblis. Karena banyak orang, contohnya orang sering jatuh bangun dalam dosa. Dia akan terintimidasi sehingga dia akan membuat konsep sendiri tentang Tuhan yang dia percayai. Nah, bagaimana supaya kita tidak memiliki konsep yang salah tentang Tuhan? Maka kita harus memiliki yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Katakan dulu kanan kirinya, engkau harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan inilah yang ditakuti oleh siapa? Musuh kita iblis. Kenapa? Karena ketika saudara mengenal Tuhan secara langsung, mengenal Tuhan secara pribadi, dia nggak bisa menipu kita. Karena memang tugas iblis, pekerjaan iblis itu adalah menipu, memperdaya.
Makanya ketika saudara dipenuhi dengan persoalan-persoalan dalam hidup ini, iblis senang. Kenapa? Karena akan mudah menipu saudara. Tapi berbeda ketika saudara memiliki pemahaman, pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Iblis gak bisa menipu kita. Iblis gak bisa memperdaya kita. Kenapa? Ya karena kita setiap hari terhubung dengan Tuhan. Kita langsung memiliki akses dengan Tuhan, sehingga ya apalagi yang iblis mau permainkan kita. Gak ada. Itu sesuatu yang penting untuk kita pahami, bahwa iblis paling takut dengan orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena dia gak akan bisa tidak bisa mengendalikan saudara, tidak bisa menipu saudara, tidak bisa memperdaya saudara. Ada amin? Oke, kita buka dulu Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Oke. Kita baca bersama 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita yang melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Jadi di dalam kitab Ibrani ini dikatakan bahwa kekristenan itu berbicara perjalanan, sebuah perlombaan atau pertandingan. Kalau berbicara perlombaan pertandingan berarti ada sesuatu yang harus kita siapkan dalam diri kita. Ada di sini yang mau bertanding tidak mempersiapkan diri, terlalu percaya diri, ya pasti aku juara, aku pasti menang, sehingga dia nggak perlu mempersiapkan diri, nggak perlu berlatih. Ya, orang mau cerdas cermat aja dia belajar. Ya, orang mau latihan ya ada atlet di sini ya mau lari aja ya, kalau dia mau jadi juaranya dia harus melatih dirinya setiap hari. Ya. Orang mau juara renang dia harus berlatih renang. Tidak ada yang mau juara renang tapi dia gak mau berlatih renang, gak ada. Artinya bahwa seseorang yang ingin masuk dalam sebuah pertandingan, dia akan mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin. Dia akan menguasai dirinya semaksimal mungkin. Nah karena itu Bapak Saudara Tuhan, karena kekristenan berbicara perjalanan, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Amin. Katakan amin. Ya, kita harus mempersiapkan diri kita. Ya. Jangan hanya aku sudah percaya Yesus, aku sudah terima Yesus, upahku ada di surga. Nanti kalau aku mati pasti aku masuk surga. Ya, jangan berpikir sempit. Ya, karena berbicara kekristenan adalah perjalanan rohani, perjalanan yang panjang. Ya kadang ya ini bisa terjadi antara kita bahwa ketika kita mengalami jamahan Tuhan, kita menjadi orang yang pengen sepertinya berlari cepat. Wah, semangat banget. Pokoknya wah. Mungkin semua pernah mengalami, ya. Ketika mengalami jamahan Tuhan, hatinya di jamahan Tuhan mendapatkan sebuah jawaban, ya. Hatinya diterangi oleh firman, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, dia mengalami satu gelora semangat yang luar biasa, ya. Itu bisa terjadi, tapi apakah Tuhan hanya menginginkan kita menjadi orang yang semangat sesaat atau menjadi orang yang konsisten dengan sebuah perjalanan hidup kita? Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan sebuah konsisten dalam hidup kita. Karena kekristenan berbicara perjalanan yang panjang. Bukan sesuatu yang hanya sesaat. Ya semangat sesaat tapi akhirnya mundur, itu menjadi sebuah yang sia-sia menurut saya. Karena itu mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa karena ya tadi itu perjalanan kita panjang, karena itu kita perlu mengatur ritme hidup kita. Kita perlu mengatur tenaga kita perlu mengatur diri kita, ya. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada garis akhir.
Kita sampai kepada tujuan akhir. Jangan hanya wah semangat di awal gitu ya. Satu ketika saya ada satu teman yang wah, jadi orangnya tuh suka apa ya, kalau ada sesuatu yang baru tuh semangat gitu ya. Semangat, wah semangat. Tapi nggak berapa lama sudah ada yang baru lagi, mundur dia ganti lagi gitu ya. Putus tengah jalan nggak selesaikan, dia ganti lagi karena mungkin dia nggak cocok, apa dia mundur lagi. Ya. Kadang-kadang kita ngalami seperti itu. Semangat di awal ya. Ya saya dulu sering dikatakan seperti itu ya sama istri saya. Oh kamu ini semangat di awal, ini nggak lama-lama menyerah gitu ya. Tapi saya belajar dari situ bahwa berbicara kekristenan itu berbicara konsisten, bukannya semangat sesaat, tapi sesuatu yang berbicara konsisten. Ya. Karena saya percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang setia dan konsisten dalam hidupnya. Ya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan mempercayakan banyak hal kepada orang-orang yang berlaku setia dan konsisten dalam hidupnya. Amin. Amin. Oke, silakan ditayangkan. Ya. Ya. Hidup rohani itu seperti perlombaan iman. Jadi karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita. Ya. Banyak yang memulai dengan semangat tapi tidak semua bertahan. Nah, jadi ya artinya Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang memiliki semangat sesaat. Tuhan ingin kita menjadi orang yang konsisten ya, setia sampai akhir ya. Apapun keadaannya, apapun resikonya, apapun tantangannya. Ya. Ada di sini orang yang mau menyerah ya, minggu lalu ibadah kedua ada kesaksian hampir menyerah menjadi orang baik katanya ya. Hampir menyerah ya. Kenapa? Karena sepertinya kok hidupnya begini-begini aja gitu ya. Dikatakan hampir menyerah menjadi orang baik, mau jadi orang jahat aja deh gitu ya. Karena kayaknya mengalami keletihan, capek. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya bisa terjadi. Kenapa? Karena bisa mengalami yang namanya tadi. Dia tidak karena dia artinya bahwa kita harus percaya bahwa kekristenan itu berbicara perlombaan, berbicara perjalanan yang panjang. Kita harus menguasai diri kita sedemikian rupa supaya apa? Supaya kita tidak putus di tengah jalan. Ya, ketekunan adalah kunci untuk mencapai tujuan Allah. Jadi ini yang akan kita bicarakan. Ya, kita akan berbicara tentang ketekunan rohani dan saya percaya bahwa ini sesuatu yang penting bagi kita supaya setiap kita menjadi orang-orang yang akan menyelesaikan perjalanan kita sampai kepada garis akhir. Amin. Amin. Oke, selanjutnya ya. Ibrani pasal 12 ayat 1a dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Katakan bahwa ketekunan dimulai dengan menanggalkan beban dan dosa. Nah ini penting untuk kita mengerti bahwa perjalanan rohani itu artinya bahwa tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kita. Ya. Seorang pelari, ya, atlet lari, ya, ketika dia ikut dalam sebuah pertandingan, ada atlet lari yang menggunakan jaket budi, ada pelari yang menggunakan jaket apa lagi? Parasut yang tebal-tebal gitu. Ini bukan ini ya, bukan olahraga biasa, tapi atlet. Kalau kita melihat atlet itu gimana pakaiannya? Otomatis yang tahu kan atlet lari, ya kan? Ya pakainya pokoknya dia berusaha supaya tidak ada beban yang menghalangi langkahnya, larinya selama dia menyelesaikan pertandingan itu. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa dalam perjalanan rohani kita, ya, tidak boleh ada beban satupun yang menghalangi kita atau membebani kita dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Ya. Di akhir ya saya mencatat beberapa hal ya. Apa sih saya coba kali-kali saya coba cari-cari informasi tentang apa sih beban yang sering dihadapi oleh orang-orang percaya atau orang Kristen di akhir zaman ini gitu ya. Di zaman-zaman sekarang ini, di zaman digitalisasi sekarang ini gitu ya. Saya catat sedikit ya.
Nah, beban yang sering bisa menghalangi kita, ya, membuat kita akhirnya tidak bisa bertahan sampai kepada garis akhir, ya, di situ ada dosa, dikatakan dosa dan kebiasaan buruk menghambat pertumbuhan rohani. Nah, jadi ada saya catat di sini, ya, beban kekhawatiran hidup, ya. Kekhawatiran bisa menjadi beban, menjadi penghalang seseorang untuk bisa menyelesaikan perjalanan rohaninya. Bayangkan ketika saudara percaya kepada Tuhan, tapi hidup kita dipenuhi dengan rupa-rupa kekhawatiran dalam hidup ini. Ya, kekhawatiran masalah ekonomi bisa menjadi penghambat untuk seseorang akhirnya bisa sampai kepada tujuan akhir. Ya. Ya, di hari-hari ini banyak keluh kesah tentang wah susah, lagi nggak baik-baik saja katanya. Ya, kalau saudara mungkin berteman dengan orang-orang PNS, ceritanya sama, ya. PNS baik di Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, ceritanya sama. Pangkas semua anggaran. Ya. Semua perjalanan dinas dipangkas, ya. Bahkan dikatakan hampir bisa jadi, ya. Ya, kemarin di Komsel ada yang bersaksi. Artinya sudah terlanjur menyekolahkan SK katanya. Wah, terus kalau dipangkas dapat uang dari mana lagi? Timbul kekhawatiran, ketakutan dalam hidupnya. Bagaimana saya menjalani hidup ini dengan tidak punya uang? Ya. Mulai gelisah, mulai takut. Bayangkan jika hidup saudara dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana iman kita? Bisa ngalami Tuhan? Itu salah satu beban yang harus kita tanggalkan dalam hidup kita. Dan memang ya itu bisa kita selesaikan, ya. Di mana kita selesaikannya? Di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Di ruang pribadi kita dengan Tuhan. Secret room dikatakan. Pak Ketum kita. Secret room, ruang tempat tersembunyi kita dengan Tuhan. Artinya bahwa ya kekhawatiran, ketakutan itu bisa menjadi persoalan banyak orang, ya. Gak cuman orang percaya, orang gak percaya pun mereka mengalami, ya. Kegelisahan, gak bisa tidur, ya. Dan ini menjadi sebuah penghalang kita untuk kita mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Kayak Tuhan katakan itu harus kamu tanggalkan kalau kamu mau selesai kepada hari akhir. Hal-hal yang membuat engkau gelisah itu engkau harus tanggalkan. Dan itu hanya bisa kau selesaikan di tempat ruang Maha Kudusnya Tuhan. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa iblis itu paling takut dengan orang yang mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Iblis paling takut. Kenapa? Karena dia nggak bisa lagi punya kesempatan untuk memperdaya kita, untuk menipu kita. Maka itu ya kita harus tanggalkan, ya. Bagi saudara yang sering khawatir, sering takut, ya mulai belajar untuk kau datang kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tuhan, aku punya banyak utang, aku punya banyak tanggungan, aku bawa kepada Engkau Tuhan. Karena saya percaya, ya, tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya punya kesaksian tentang ini. Ya, beberapa bulan yang lalu saya sudah saksikan, saya punya ya insiden mobil saya yang ya ada korban, ya saya minta tolong kepada banyak orang. Ya, itu membuat saya khawatir juga, sempat membuat saya khawatir, membuat saya juga sempat asam lambung naik juga karena cukup panjang rupanya. Tapi saya belajar di situ menyerahkan kepada Tuhan. Yang saya percaya bahwa ketika Tuhan di pihak saya, maka saya bisa menyelesaikan persoalan saya. Amin. Amin. Katakan dulu kalian saudara, ketika Tuhan di pihak saya, maka saya akan mampu menyelesaikan persoalan saya. Jadi saya mengalami di mana
ya persoalan mobil saya insiden dan mengakibatkan korban meninggal, ya, dan urusan dengan kepolisian semua. Tapi saya percaya kepada Tuhan, saya menyerahkannya semua kepada Tuhan, ya. Satu ketika saya datang ke kalau kantor polisi itu Polsek Samarinda Kota. Saya ketemu dengan penyidiknya, ya, pas ngobrol-ngobrol, rupanya ya dia cerita banyak sekali yang menelpon polisi ini gitu. Saya nggak tahu siapa, mungkin salah satunya Pak Roni kali ya. Banyak sekali yang menelpon menanyakan kasus Bapak katanya. Oh iya kah? Saya bilang, iya Pak, mungkin teman-teman saya bilang. Akhirnya dia cerita di situ justru dia malah, ya tenang aja Pak, sabar aja Pak katanya. Ya saya malah dikasih kekuatan sama polisi gitu ya, pihak kepolisian. Dan berjalan terus, dan itu belum selesai persoalannya, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan di pihak saya, ya. Sampai ya ada juga ketegangan antara saya dengan dengan pihak yang mengalami, yang memakai mobil saya itu gitu. Ya ada drama kecil-kecil, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan di pihak saya, maka saya akan bisa menyelesaikannya. Gitu ya. Dan puji Tuhan, ya semuanya selesai, ya tanpa saya direpotkan dengan persoalan itu gitu. Ya memang sempat datang, ya debt collector ke rumah saya berapa kali datang menanyakan perihal, oh ya ini kenapa nih? Ya saya jelaskan dengan baik-baik. Ya yang pertama saya nggak ada, cuma ada istri saya. Yang kedua dia datang ya malah ngobrol, malah senyum dia gitu. Jadi saya percaya, ya kenapa semuanya sepertinya bisa berjalan dengan baik. Saya percaya oleh karena saya belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Saya belajar untuk saya tidak takut dan khawatir. Memang ada rasa itu. Tapi saya belajar, saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai hidupku. Aku bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Dan puji Tuhan, persoalnya selesai. Dan ya puji Tuhan semuanya beres ya tanpa ada hambatan yang berarti ya. Sekalipun ada drama tapi puji Tuhan semuanya selesai gitu ya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Jadi jangan takut ketika engkau mengalami persoalan-persoalan dalam hidupmu. Ya. Ketika engkau ada di ruang tempat kudus, ya, ketika engkau ada di secret room, maka engkau akan menemukan kekuatan, engkau akan menemukan jawaban atas setiap persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Persoalan apa yang engkau hadapi? Masalah uang, pekerjaan, pasangan hidup, apalagi? Serahkan kepada Tuhan. Ya. Dan izinkan Tuhan, ya. Izinkan Tuhan dengan kasih karunia-Nya menjamah hidupmu. Izinkan Tuhan dengan kasih karunia mengubah hidupmu, mengubah cara berpikirmu. Ada amin? Makanya di Alkitab dikatakan bahwa di dalam Roma pasal 12 katakan kita harus mengalami apa? Pembaharuan akal budi. Kenapa Alkitab mencatat, menulis supaya saudara harus mengalami pembaharuan akal budi? Saudara, saya percaya di sini semua saudara punya aplikasi ya. Ada punya aplikasi ya M-Banking, ya M-Banking punya semua. Kalau enggak ya, atau punya aplikasi apa ya? Kalau di HP itu punya biasanya ada aplikasi yang harus di-update setiap hari. Mungkin bukan setiap hari ya. Beberapa waktu itu harus di-update. Kenapa harus di-update? Kenapa harus di-update? Kayaknya saya tahu kan, punya aplikasi di HP-nya, ada pemberitahuan pasti harus di-update. Kenapa harus di-update? Karena kalau dia ketinggalan, itu bisa dibobol, bisa artinya virus yang berbahaya itu bisa masuk dan semuanya bisa merusak data saudara. Makanya kenapa Alkitab katakan kamu harus mengalami pembaharuan akal budi setiap hari. Supaya apa? Iblis tidak bisa membobol pikiranmu. Katakan amin. Itu kita bisa lihat di dalam HP kita nih, harus di-update nih. Ya, M-Banking saya, harus di-update nih, apalagi aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah punya di HP saudara. Kenapa? Karena kalau nggak di-update, ya virus-virus tadi itu yang berbahaya itu akan bisa masuk, merusak data saudara.
Ya, sekarang lagi tren pencurian data segala macam, ya. Makanya ada kenapa ya HP saya ini kalau ditelepon dengan orang-orang yang saya nggak tahu tiba-tiba kenal nelpon gitu. Itu bisa jadi virus, ya. Karena mungkin ada aplikasi di HP saudara yang tidak terupdate. Ya. Makanya juga itu menjadi sebuah contoh juga, artinya bahwa mengapa Alkitab kita harus mengalami pembaharuan. Supaya apa? Supaya iblis tidak bisa menipu kita, supaya iblis tidak bisa memperdaya saudara. Ada amin? Jadi yang pertama, kita kembali kepada topik ini. Yang pertama untuk kita ketekunan rohani, kita mulai dengan menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Ya, tadi ada pertama tadi saya catat itu ya kekuatan hidup. Yang kedua ada beban dosa yang tidak terselesaikan. Nah, ini hati-hati saudara dengan dosa yang tidak diselesaikan. Ya. Apa itu dosa yang tidak diselesaikan? Ya. Dosa yang disembunyikan. Ya. Terikat dengan dosa tertentu tapi saudara nggak selesaikan, saudara nggak bereskan. Itu menjadi beban yang membuat saudara tidak bisa menjalani perjalanan kehidupan rohani saudara. Kebencian, kepahitan terhadap seseorang itu juga menjadi beban sehingga saudara tidak bisa menjalani perjalanan kehidupan rohani saudara dengan baik nantinya. Karena itu kita harus bereskan, ya. Beban dosa yang tidak diselesaikan itu menjadi beban perjalanan kehidupan rohani kita. Itu mari kita belajar terbuka seorang dengan yang lain, ya. Ketika saudara merasa bahwa ada dosa yang belum bisa saudara selesaikan sampai hari ini, terus ya perlu konsultasi dengan kakak rohani, kakak pemimpin. Kenapa ya kok saya ini nggak bisa ya? Kok saya ini kok dari dulu saya nggak pernah bisa lepas dengan entah dosa pornografi, ya, entah dosa apa? Ya sampaikan aja, gitu. Kita nggak perlu malu, ya. Amin. Setuju nggak perlu malu, amin? Ya, karena justru ketika kita menyampaikannya, ada orang yang mendukung kita, mendoakan kita. Ya. Justru ketika saudara menyembunyikannya, saudara menutupinya, maka itu menjadi beban dalam perjalanan kehidupan rohani saudara. Nanti nggak sampai-sampai saudara kepada tujuan akhir, berdiri di tempat, ya, ngalami ngelek kalau kata orang ngelek, ya, berdiri nggak tahu apa harus ngapain. Ya. Itu harus diselesaikan, ya. Beban apa lagi? Ya saya catat tuh, ya beban kesibukan duniawi. Ya ini berbicara juga kepada saya orang bekerja, ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang membuat itu menjadi beban kita, ya. Karena kita mengejar target, mengejar sesuatu sehingga kita mengabaikan waktu kita dengan Tuhan. Kita mulai kompromi, akhirnya kita mulai kompromi, oh sudah nanti aja lah, ya. Bisa dirapel, itu berbahaya, itu menjadi sebuah beban dalam kehidupan kita. Karena kita perlu hati-hati dengan namanya kesibukan, ya. Ya, terus lagi, ya kepahitan, ada ya pengaruh dunia maya, pengaruh dunia media sosial itu juga bisa menjadi beban bagi kita, ya. Ya, hampir rata-rata mungkin kita semua bekerja dengan HP. Ya, karena ya kalau saya pribadi saya banyak bekerja dengan HP, ya media sosial. Ya sekarang saya punya iklan di media sosial, saya punya iklan di Google, ya, dan artinya bahwa saya terhubung dengan semua orang itu lewat HP, sehingga ya bisa menjadi sebuah kesempatan untuk akhirnya kita terjebak untuk akhirnya ya biasa. Waktu satu dokumen saya juga bagikan tentang ya tanpa kita sadari akhirnya kita scroll tanpa nggak tahu waktunya lama habis di situ. Saya menyadari itu bisa jebakan, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita di hari-hari ini. Tanpa kita sadari wah kita sudah terlalu lama nih berjam-jam. Ya saya kadang-kadang nggak kerasa udah 1 jam saya megang HP. Sedangkan baca Alkitab berapa lama setelah baca Alkitab? 1 jam? 5 menit, 10 menit,
Mungkin lebih banyak scroll ya, lebih banyak scroll HP daripada saudara baca Alkitab. Ini tantangan bagi kita. Artinya bahwa itu bisa menjadi beban yang akan menghalangi kehidupan rohani kita. Dan Tuhan katakan tanggalkan itu. Nah, beban kelelahan rohani juga bisa menjadi sesuatu yang harus kita tanggalkan. Ya. Kalau minggu lalu ya di ibadah kedua ada yang ngerasa kayaknya jenuh banget nih, udah melayani sana sini tapi kok capek rasanya. Ya. Kenapa bisa capek? Kenapa bisa mengalami keletihan rohani? Berarti ada terganggu hubungan pribadinya dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, dia akan terus on fire. Ya. Dia akan, ya, saya percaya bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membuat api kita menyala. Amin. Amin. Ya kan? Kenapa? Karena ya sesuatu yang dibutuhkan oleh roh kita adalah roh Tuhan itu sendiri. Ketika roh Tuhan itu sendiri ada menerangi kita, dia menjadi sinar yang terus menerangi hati kita, maka saya percaya nggak ada ngalami yang namanya kejenuhan. Yang ada adalah kegairahan. Yang adalah semangat baru. Karena firman Tuhan jelas katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan apa? Kekuatan baru. Jadi kalau ada kita melayani Tuhan, lelah. Jadi apa yang diperbaiki? Menanti-nantikan Tuhannya diperbaiki. Karena jelas ketika orang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Bukan kelelahan yang didapatkan. Amin. Kekuatan baru, semangat baru. Ya, hari-hari ini kita sedang dipus oleh pemimpin-pemimpin Komsel. Ayo ajak orang, kita mau Natalan nih, satu orang ngajak satu orang. Nah, saudara dipus. Kalau saudara nggak ngalami hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu menjadi beban bagi saudara. Oh, siapa ya aku ajak ya? Aku nggak dekat, aku nggak punya kenal yang bisa aku ajak. Itu bisa menjadi beban. Tapi ketika saudara dekat dengan Tuhan, ketika bahwa saudara mulai taat, yuk aku mulai mau berdoa, aku mulai mendoakan seorang dengan orang-orang yang mungkin saya kenal, ya. Maka saudara akan ada api yang membakar hati saudara untuk akhirnya saudara, aku mau terlibat dalam kegerakan ini. Aku mau terlibat, ya, dalam membawa orang-orang untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ada amin? Jadi itu beban-beban yang harus kita tanggalkan, ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk kita ketekunan rohani, ya, akan sampai kepada garis akhir adalah ketika kita menanggalkan beban-beban dalam beban dosa dalam diri kita. Yang kedua, lanjutkan. Ya, ketekunan adalah proses berlomba dengan tekun, ya. Masih di ayat yang ke-12, ayat 1-nya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Ketekunan adalah proses berlomba dengan tekun. Jadi saudara, sekali lagi bahwa kekristenan itu berbicara perjalanan, ya. Bukan sesuatu yang sesaat, tapi sesuatu yang panjang harus kita selesaikan. Ya. Hidup kekristenan adalah perlombaan iman yang panjang, ya. Artinya bahwa perlu yang namanya konsisten. Tuhan menghargai kesetiaan jangka panjang, bukan semangat sesaat. Nah, karena itu hubungan pribadi menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kekristenan orang percaya, ya. Dia tidak up down, bentar naik, bentar turun. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara tidak akan up down. Hari ini semangat, minggu ini semangat, ya, minggu depan terjun, ya. Nanti dibakar lagi, semangat lagi enggak? Saya percaya, saudara, ya, artinya dinamika itu bisa terjadi kepada kita, ya, enggak menutup kemungkinan. Saya pun bisa ngalami itu. Ya, kadang-kadang ketika lelah, ketika situasi ini bisa aja, ya, bisa aja kita ngalami. Tapi ketika Roh Kudus, ya, dicurahkan menerangi kita, ya,
kasih karunia Tuhan dicurahkan menerangi kita. Saya percaya bahwa akan ada api baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Satu kesaksian yang pernah saya alami, satu ketika saya ini lama ya, kejadian lama, waktu saya melayani di Desa Muarande, saya betul-betul mengalami kejenuhan. Kejenuhannya karena saya nggak punya teman, saya nggak ada teman cerita, pokoknya saya ngalami jenuh, pengen tinggalkan desa itu, pengen lari, saya mau tinggal ini. Kenapa? Karena saya hadapi orangnya sepertinya nggak bisa diajarin, pokoknya keras kepala ya. Pokoknya komplit lah, membuat saya sepertinya jenuh, saya nggak ingin ada di desa itu, saya pengen pergi dari situ. Ketika ada keinginan saya untuk pergi, tiba-tiba terjadi satu peristiwa di mana ada orang itu sakit, hampir gila, ya, udah nggak sadar gitu ya. Satu ketika dibawa ke satu warung, ya saya di situ dan saya pikir, wah ini apa yang saya lakukan dengan orang ini? Ya. Apa yang saya lakukan dengan orang ini? Akhirnya Tuhan bicara doakan orang itu. Akhirnya apa? Saya berdoa, ya. Saya berdoa, saya nyanyi sendiri, ya bayangin sendiri, saya nyanyi. Ada juga takut was-was juga kalau nanti dipukul saya gimana? Ya, karena badannya besar. Saya berdoa, saya nyanyi, saya mulai nyanyi, saya nyembah Tuhan. Akhirnya saya mulai doakan orang itu, saya setengking, ya dalam nama Yesus. Orang yang buat orang ini menjadi nggak sadar, orang yang pokoknya segala sakit penyakit aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dia mengalami manifestasi, ngamuk-ngamuk dia. Ya saya agak takut juga karena ngamuk-ngamuk, kalau dipukul atau dia ngambil barang dimukul saya gimana? Tapi saya tetap bertahan, saya terus doakan. Ngalamilah sesuatu, ya. Dia ngalami sesuatu, saya lihat dia ngalami sesuatu, ya. Dia mulai tenang, dia mulai sadar dan itu membuat saya seperti dicas. Yang awalnya saya pengen pergi dari desa itu, saya ingin tinggalkan dulu, saya penat banget. Tapi karena peristiwa itu saya mendoakan terjadi sesuatu dengan orang itu. Saya seperti mendapatkan sesuatu api baru, seperti menjadi semangat baru. Wow. Kembali saya menyala-nyala, ya. Ya nggak lama dari itu ada lagi kejadian di mana akhirnya orang, ya puji Tuhan, orang itu semua satu keluarga percaya kepada Tuhan saat ini, ya ngalami yang sama, penyakitnya sama seperti orang yang saya doakan itu, ya. Dan itu membuat akhirnya saya mengalami sebuah kegairahan yang baru dengan Tuhan, ya. Yang awalnya saya gelisah, saya pengen tinggalkan tempat itu, gitu ya. Nah, jadi ketekunan, ya harus kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita, amin. Ya, engkau yang melayani, engkau yang mungkin sedang diizinkan Tuhan dalam sebuah proses, belajarlah untuk engkau tetap percaya bahwa Tuhan akan membawa engkau keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kau hadapi, amin. Ya, jadi ketekunan adalah proses berlomba dan dengan tekun, jadi ini harus kita miliki. Ya. Kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Silakan bisa dibaca satu orang. Yakobus pasal 1 ayat 12. Oke, bisa ada yang bisa bacakan untuk kita semua? Ya. Dikatakan berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang bisa bertahan dalam setiap tantangan, setiap ujian yang kita sedang hadapi. Ya. Karena itu modal kita untuk akhirnya kita bisa menyelesaikan tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Menyelesaikan sampai kepada
garis akhir. Ya, selanjutnya kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang, mari kita sama-sama baca ya. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Yang ketiga, ketekunan dijaga dengan memusatkan pandangan kepada Kristus. Ya, artinya bahwa di sini di dalam Ibrani pasal 12 ini, untuk akhirnya kita bisa sampai kepada garis akhir, maka kita harus memiliki yang namanya fokus. Ya. Fokus kepada siapa? Fokus kepada Kristus, bukan kepada persoalan-persoalan dalam diri kita. Ya. Satu ketika saya lihat tayangan ya yang sudah cukup lama juga tentang satu ketika dirinya itu dipengaruhi dengan sekelilingnya, dipengaruhi dengan sekelilingnya. Itu sekelilingnya itu membuat dia itu menjadi mempengaruhi dirinya. Satu ketika si anak ini disuruh membawa gelas berisi penuh dengan air, ya, berisi dengan air, dan dia disuruh jalan mengelilingi gereja. Mungkin pernah baca ya tayangan itu ya. Dan dia suruh jaga di keliling, terus ditanya, ada orang kamu lihat, ada kamu lihat di sekelilingmu, kamu dengar orang ngomongin temannya? Enggak ada. Ya, ada kamu lihat lagi orang melakukan sesuatu yang salah? Enggak ada. Kenapa dia bisa enggak lihat kan ini? Kenapa? Karena dia fokus kepada gelas yang dia bawa itu. Sehingga dia tidak memperhatikan lagi kanan kirinya. Kenapa? Dirinya fokus hanya kepada menjaga air itu supaya enggak tumpah. Ya. Kalau saudara ingin berhasil dalam perjalanan kehidupan rohani saudara, maka fokus kita harus kepada siapa? Kepada Kristus. Orang sekelilingmu bisa mempengaruhi engkau. Ya. Ya. Pemimpin-pemimpin mungkin di atas kita bisa mempengaruhi kita. Oh, pemimpin kok gitu, ya. Pelayan kok gitu. Akhirnya kita jadi ngomongin sana, ngomongin sini, ngomongin itu. Kenapa? Kita nggak fokus lagi kepada Kristus. Kita mulai fokus kepada suara-suara di sekeliling kanan kiri kita. Ya. Kayak itu katakan fokus kepada Kristus, bukan pada apa yang sedang ada dalam sekeliling kita. Ya. Bukan kepada masalah yang sedang saudara hadapi. Ya, di sini katakan bahwa Yesus adalah teladan dan sumber ketekunan kita. Jadi Yesus mengajar, Yesus memberikan contoh bahwa dia adalah sosok yang memberikan teladan bagi kita. Ya, bagaimana dia bertahan dalam pencobaan, dia bertahan dalam menghadapi tantangan ketika dia mau disalibkan. Ya, bantahan dari orang sekarang di sekelilingnya. Ya. Yesus menjadi contoh, teladan bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk akhirnya kita berhenti di tengah jalan. Tidak ada alasan untuk kita akhirnya aku mau menyerah. Ya. Kenapa? Karena Yesus memberikan contoh bagi kita. Ya, di ayat yang ketiga. Selanjutnya, ketekunan dikuatkan dengan mengingat penderitaannya. Jadi penderitaan Kristus itu menjadi sesuatu yang membawa kita untuk akhirnya kita bisa belajar setia kepada Tuhan. Ya. Karena ya dikatakan bahwa dia waktu datang ke dunia sebagai betul-betul seperti kita manusia. Ya. Ya, ada keinginan, ya, ada keinginan manusia ada dalam dirinya. Tapi bagaimana Kristus bisa mengelola itu semua? Ya. Bagaimana Kristus bisa menaklukkan itu semua? Dan saya percaya roh yang sama juga Tuhan taruh atas saudara dan saya. Ya, sehingga kita memiliki kontrol untuk kita bisa mengontrol diri kita, kita bisa mengontrol pikiran kita, mengontrol nafsu kita, bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Dan saya percaya ya, ketika kita bertekun kita akan menerima mahkota yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Amin.
Saudara mau menerima mahkota yang dari Tuhan? Mari kita sama-sama bertekun. Ya, kita persiapkan diri kita latih diri kita untuk akhirnya kita sampai kepada garis akhir. Menjadi sesuatu yang harum bagi kami Tuhan. Bagaimana kasih Allah dicurahkan dalam diri kami Tuhan. Kami percaya bahwa pengorbananmu di kayu salib itu yang membuat kami terus memiliki keberanian untuk datang kepada Engkau. Keberanian untuk kami menyembah Engkau. Dan siang hari ini Kau boleh mengangkat roti dengan tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh Kristus yang sudah diserahkan bagi kita. Melambangkan pengorbanan Kristus bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menikmati roti dan anggur perjamuan, kita sedang mengingat akan kematian Tuhan. Kita sedang mengingat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah ketika kita mengingat itu, kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Kasih Tuhan dicurahkan dalam hidupmu, menerangi hati dan pikiranmu, menerangi seluruh kehidupanmu. Ketika engkau menjalani kehidupan ini, sehingga terang Allah terus menyinari hidupmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah diserahkan bagi kita. Dan ketika kita memakannya, kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Dan lewat persekutuan itu kita memberkati orang-orang. Sehingga kita, mari kau yang percaya kalau menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan perjamuan dengan tangan kanan kita. Anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, membebaskan kutuk apapun dalam hidup kita, yang menghancurkan segala belenggu-belenggu dalam hidup kita. Lewat pengakuan kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena Roh Kristus ada dalam kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan yang menikmati anggur perjamuan ini. Kami rindu hidup kami dipulihkan, hidup kami dibangkitkan, digairahkan. Sesuatu yang baru bergerak dalam diri kami, dalam roh kami. Terima kasih Tuhan yang menikmati darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama menikmati. Sudah menikmati, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah untuk pengorbanan Tuhan atas hidupmu. Mengucap syukurlah untuk penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Mengucap syukurlah untuk hal-hal kecil yang mungkin kau alami bersama dengan Tuhan. Mengucap syukurlah untuk pengalaman-pengalaman yang kau alami dengan Tuhan. Mengucap syukurlah untuk pertolongan-pertolongan yang kau alami dengan Tuhan. Biarlah itu mulai menggairahkan, membangkitkan cintamu kepada Tuhan.
Bagi engkau yang mengalami sesuatu dalam tubuhmu, entah sakit penyakit, kau boleh taruh di bagian yang sakit. Ini kesempatan kita menyatakan kuasa Allah. Bagi engkau yang sakit, kau boleh letakkan tangan kananmu di bagian yang sakit dalam tubuhmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menyatakan bersama-sama bagaimana kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Setiap sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa darahmu berkuasa atas tubuh kami Tuhan. Darahmu berkuasa atas seluruh tubuh kami, hidup kami Tuhan. Kalau saat ini ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh dari jemaat Tuhan tempat ini, saat ini dengan otoritas ilahi, dengan kuasa Allah kami perintahkan sakit penyakit engkau keluar dalam nama Yesus. Bagian tubuh yang sakit jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit kami perintahkan kau keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan tubuh jemaat Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Bila darah Yesus menjamah bagian tubuh yang sakit, engkau disembuhkan saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya roh kesembuhan sedang bekerja tengah-tengah kami, menyembuhkan tubuh kami yang sakit, menyembuhkan bagian tubuh kami yang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam persoalan pergumulan, Kau yang membebaskan mereka, Kau yang menolong mereka untuk mereka mengalami, mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami kerjakan hari ini. Kami bersyukur untuk perjamuan yang sudah kami terima. Bila ke depan hidup kami semakin digairahkan, kami semakin bergairah dengan Engkau, dan Kau menemukan dalam diri kami hati yang taat, hati yang setia, yang rela untuk Kau bentuk, rela untuk Kau ajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, bersyukur untuk firman, untuk perjamuan yang sudah kami terima hari ini. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah menikmati perjamuan kudus. Kita semua percaya bahwa kita pulang dari tempat ini, kita akan mengalami suatu terobosan dalam kehidupan kita. Amin ya, kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kebangkitan rohani itu semakin berapi-api di dalam Tuhan. Amin ya. Ya. Sebelum memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan yang menyampaikan pengumuman. Terima kasih untuk Bu Monik yang sudah menyampaikan pengumuman untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya tidak memberikan kesempatan untuk yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Jika ada, ayo. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang belum dapat amplop ada? Oh, semua sudah ada. Seperti biasa, amplop yang apa itu ya? Ya, yang marun itu untuk Natal kita nanti ya, Bapak Ibu. Jadi boleh yang tadinya cuman sedikit boleh ditambahkan. Ya, oke Bapak Ibu bangkit berdiri. Seperti tadi firman Tuhan, jangan lelah. Kita juga di sini saya percaya bahwa
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak menerima puji-pujian kami. Biarlah nyanyian rohani, mazmur kami sesuatu yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan berbuat seperti apa yang Kau mau. Biarlah hari-hari kami saat ini dipenuhi dengan roh yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Roh yang rela Tuhan. Roh yang terus mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah itu ada atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yang boleh memimpin kami selama ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Kami percaya bahwa segala pujian, nyanyian rohani yang kami naikkan jadi rupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Dan juga percaya bahwa Tuhan juga yang memberikan kepada kami telinga yang rela untuk mendengar, rela untuk ditegur, rela untuk diajar. Biar semua apa yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Juga sebagian dari apa yang kami punya, harta kami Tuhan, keuangan kami yang kami persembahkan untuk menopang pekerjaan Tuhan atas gereja ini. Kami percaya bahwa apa yang kami serahkan kepada Tuhan menjadi benih yang baik, yang akan ditabur untuk pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan tempat ini, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, berkati Tuhan. Buat berlipat kali ganda. Berkati Tuhan, lumbung-lumbung mereka Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah hujan di awal musim dan di akhir musim itu boleh memberkati mereka, memenuhi lumbung-lumbung mereka Bapa dalam nama Yesus. Diberkatilah rumah tangga Engkau di hari-hari ini. Istri dan anak-anakmu diberkati Tuhan. Segala pekerjaanmu diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat kami menjadi orang yang setia dan berkomitmen di hadapan Engkau Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Roh Kudus, persekutuan dengan Anak-Nya yang terus membawa kami untuk mengalami sesuatu yang baru dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Engkau. Dan biarlah berkat-berkat yang kami terima dapat kami salurkan kepada orang sekeliling kami. Sehingga mereka diberkati dan mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami hari ini, pada siang hari ini, dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi engkau yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kanan kirinya katakan bertekun dalam ketekunan roh.